luar biasa sekali ya, penuh perjuangan. Seperti halnya dalam kehidupan kita, ketika kita pengen sukses, ketika kita pengen berhasil, kita dihadapkan dengan sebuah rintangan ataupun perjuangan yang dimana bila kita mampu ataupun sanggup melewati perjuangan ini, insyaallah kita akan sukses. Sini tempat memohon ke Allah dulu, para raja-raja untuk menimba ilmu agama di sini. Pertama ilmu di sini, karena ini kan dermaganya untuk tanah suci itu langsung ke tanah suci ini, nggak lewat pulau lagi. Dermaganya zaman para raja Pajajaran, dermaga di sini lewat kapal. Kangjeng Nabi Nuh juga lewat kapal, masa zaman raja nggak lewat kapal? Pas ini dermaganya nggak lewat ngapung, enggak lewat kapal. Kangjeng Nabi Nuh juga bikin kapal ya, sini juga pakai kapal, cuman dermaganya di Sanghyang Sirah, lewat Sanghyang Sirah, bukan di Tanjung Priuk atau bukan di Bangkawuni. Lambang simbolnya di sini, dermaganya Sanghyang Sirah lepas ke tanah suci, tempat tirakat raja itu menimba ilmu tauhidnya. Maka di sana ada simbol manasik dan batu Quran. Batu Quran itu memohon ke Allah, menghafal Quran, mengagungkan kalam-kalam Allah. Bukan bahwa itu batu itu Quran, bukan, tapi menghafal Quran itu di batu itu raja itu. Dan di dalam ini gua itu ada tempat mandi para raja, persembunyi. Jadi di sini adalah puncak daripada Gunung Sanghyang Sirah ya. Terdapat salah satu batu yang berbentuk piramid dan ada mahkota di atasnya ya. Dan juga sebagian sesepuh mengatakan di sini disebut dengan petilasan Prabu Kunjung Putih, Prabu Tajimalela, Prabu Angling Dharma, Nyimas Ratu Subang Larang, dan juga petilasan Syekh Abdul Abbas Balyan bin Malkan. Wallahu a'lamu bishawab. Dan lokasinya tepat berada di puncak gunung Sanghyang Sirah, ujung kulon Pandeglang, Provinsi Banten. Nah, kenapa ini dibungkus dengan bendera merah putih? Hanya simbolis saja bahwa dahulu kala Paduka Insinyur Soekarno pernah bertirakat di sini ya, sebagian daripada perjalanan spiritual napak tilas hingga ke ujung kepala Pulau Jawa yang berada di pusat puncak spiritual Sanghyang Sirah. Jadi di sini pun ada batu peci, yang dimana batu peci ini termasuk salah satu adat Sanghyang Sirah. Ketika kita di sana, kita berdoa kepada Allah ya, jangan dulu memvonis musyrik dan lain-lain. Kenali dulu apa itu syara, akal, dan adat, karena adat ini termasuk salah satu budaya dan tradisi, asalkan jangan sampai menyimpang dengan akidah. Utamakan syariat, jangan kaitkan antara syariat dengan hakikat kepada Allah. Syariat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Kita akan naik ke puncak Bukit Sanghyang Sirah. Jadi kita hanya menggunakan seutas tali tambang untuk menuju ke puncak daripada gunung yang ada di Sanghyang Sirah ini. Ya. Jadi kita di sini harus safety. Abdul ya, dari Bekasi naik ke puncak gunung yang ada di Sanghyang Sirah. Jadi ini merupakan suatu gambaran ya buat kita ketika seseorang ingin meraih kesuksesan. Tentunya di sini kita banyak sekali rintangan, ujian, dan cobaan. Sepertinya kita menaiki gunung puncak daripada Sanghyang Sirah ini, kita jalannya pun dengan menggunakan seutas tali tambang kita untuk meraih ke titik puncak gunung yang ada di Sanghyang Sirah ini ya. Subhanallah, ini luar biasa sekali perjuangannya. Kita di sini di puncak Sanghyang Sirah, terdengar ya, suara ombak air laut. Istirahat dulu. Ini masih dalam setengah perjalanan.
Ya, jadi bagi sahabat yang belum mengunjungi petilasan leluhur kita yang ada di Gua Sanghyang Sirah, dan kita di sini lagi dalam perjalanan menuju titik puncak daripada Gua Sanghyang Sirah. Nah, kondisinya kita dari bawah ya. Nah, sudah sampai di sini ya. Ini petilasan daripada Syekh Malkan di atas Gua Sanghyang Sirah. Alhamdulillah. Dan ini bisa kita lihat ada batu peci ya. Dan di sini banyak orang yang belum mengetahui bahwa di sini ada batu peci ya. Ini disebut dengan kunjung petilasan Insinyur Soekarno, petilasan Raden Kian Santang, petilasan Dimas Ratu Subang Larang, petilasan Syekh Malkan, petilasan Prabu Angling Dharma. Jadi dulunya Insinyur Soekarno pernah dirangkap di sini. Kenapa kunjung putih itu ada mahkotanya? Kunjungnya putih. Jadi ini tadi segitiga kunjung. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Di sini adalah puncak daripada Gunung Sanghyang Sirah ya. Terdapat salah satu batu yang berbentuk piramid dan ada mahkota di atasnya ya. Dan juga sebagian sesepuh mengatakan di sini disebut dengan petilasan Prabu Kunjung Putih, Prabu Tajimalela, Prabu Angling Dharma, Nyimas Ratu Subang Larang, dan juga petilasan Syekh Abdul Abbas Balyan bin Malkan. Wallahu a'lamu bishawab. Dan lokasinya tepat berada di puncak Gunung Sanghyang Sirah, ujung kulon Pandeglang, Provinsi Banten. Nah, kenapa ini dibungkus dengan bendera merah putih? Hanya simbolis saja bahwa dahulu kala Paduka Insinyur Soekarno pernah bertirakat di sini. Ya, sebagian daripada perjalanan spiritual napak tilas hingga ke ujung kepala Pulau Jawa yang berada di pusat puncak spiritual Sanghyang Sirah. Jadi di sini pun ada batu peci, yang dimana batu peci ini termasuk salah satu adat Sanghyang Sirah. Ketika kita di sana, kita berdoa kepada Allah ya. Jangan dulu memvonis musyrik dan lain-lain. Kenali dulu apa itu syara, akal, dan adat. Karena adat ini termasuk salah satu budaya dan tradisi, asalkan jangan sampai menyimpang dengan akidah. Utamakan syariat, jangan kaitkan antara syariat dengan hakikat. Hakikat kepada Allah, syariat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab.